Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program renungan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan sebentar kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, membantu kami di dalam kami bisa mengerti, memahami maksud kehendak-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 18. Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelita yang menyala kemudian dihalangi atau ditutupi tentu akan membuatnya kehilangan fungsinya sebagai penerang. Kalau dalam ayat bacaan tadi disebutkan pelita yang ditutupi dengan tempayan, sekalipun tetap menyala tetapi cahayanya terhalang, sehingga ruangan yang gelap tetap akan menjadi gelap. Demikian halnya kalau pelita itu diletakkan di tempat yang tidak semestinya, di tempat yang tersembunyi. Tadi dicontohkan ditempatkan di bawah tempat tidur. Apa fungsinya diletakkan di situ? Tidak ada sama sekali. Jadi bila ada pelita yang menyala tetapi kemudian ditutupi atau diletakkan di tempat yang tidak semestinya, pelita tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang ada di dalam rumah karena mereka tidak bisa melihat cahayanya. Apa maksud Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang pelita ini? Apa yang dimaksud dengan pelita? Apa pula yang diartikan sebagai cahaya? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari Lukas 8 ayat 16 sampai 18 ini, sebelumnya Lukas mencatat tentang karya-karya Tuhan Yesus. Mulai dari pasal 7 ayat 1, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang sakit keras dan hampir mati. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda di Nain, menyembuhkan banyak orang, mengusir roh-roh jahat, mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ada juga Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Yesus diurapi dengan minyak wangi yang dibawa perempuan itu. Sebelumnya si perempuan ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Masuk ke pasal 8 awal, dikisahkan tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ada Maria yang disebut Magdalena, disebutkan pula ada Yohana, ada Susana, dan banyak perempuan lain yang tidak disebutkan namanya. Mereka melayani Yesus beserta ke-12 muridnya. Kemudian sesudah itu Yesus mengajarkan pula perumpamaan tentang seorang penabur yang mengisahkan tentang benih yang jatuh. Benih yang adalah firman Allah.
Ada yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Kualitas tanah yang adalah hati kita, inilah yang nantinya membuat benih firman Tuhan itu langsung mati, hidup sebentar, atau hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan manusia. Setelah itu semua barulah kemudian Yesus membukakan perumpamaan tentang pelita yang menjadi bahan renungan kita hari ini. Dari awalan-awalan tadi sebenarnya kita bisa melihat benang merah dari apa yang hendak diajarkan Tuhan Yesus dari perumpamaan tentang pelita ini. Orang-orang yang disembuhkan dari sakit, dibangkitkan dari kematian, dan juga perempuan berdosa yang mengurapi Yesus, meminyaki Yesus adalah gambaran dari orang-orang yang menerima terang dari Kristus setelah sebelumnya merasakan kegelapan di dalam hidupnya. Semula hidup mereka gelap, kemudian Tuhan menerangi mereka. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus dan ke-12 muridnya merupakan gambaran dari respon yang dikehendaki Tuhan, respon yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang yang telah mendapatkan terang dari Tuhan, adalah dengan melayani Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur yang tulus dari apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia. Sedangkan tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan itu jatuh dalam perumpamaan tentang seorang penabur, mestinya merepresentasi atau menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan yang diwarnai oleh firman Tuhan yang betul-betul hidup di dalam hidup kita, bukan hanya hidup sebentar lalu mati karena berbagai ketakutan, kekhawatiran, atau permasalahan dunia, tetapi firman Tuhan yang hidup senantiasa dalam diri kita. Firman yang menghidupi. Firman Tuhan itulah pelita. Pelita itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada para rasul sebagai orang-orang yang telah dimandatkan untuk menyampaikan kebenaran. Sejatinya bukan hanya para rasul yang menerima mandat itu, tapi juga kita, setiap orang percaya. Firman itulah pelita bagi kita, yang menerangi kita. Pelita yang menuntun agar jalan kita tetap lurus. Itulah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika kita menerima terang itu, menerima firman itu, tidak lantas itu kita miliki sendiri untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan meminta cahaya dari pelita itu memancar keluar, menerangi dunia. Pelita yang diletakkan di atas kaki Dian bukan pelita yang ditutupi tempayan. Bagi orang Yahudi yang memegang teguh hukum-hukum Taurat, pada hari Sabat mereka tidak diperbolehkan menyalakan pelita dan juga mematikan pelita. Jadi jika seseorang akan mematikan pelita pada hari Sabat, dia akan menutupi pelita itu dengan tempayan supaya lama-lama pelita itu padam dengan sendirinya. Dengan demikian orang itu tidak melanggar hukum Taurat. Maka dari itu Tuhan menghendaki pelita yang menyala, tidak menghendaki pelita yang menyala itu ditutupi atau dihalangi atau diletakkan di tempat tersembunyi. Karena Tuhan ingin cahaya yang keluar dari pelita itu, atau pengajaran yang keluar dari firman Tuhan itu sampai ke banyak orang, diterima oleh banyak orang, menerangi banyak orang, agar orang dapat mengenal Kristus melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, agar orang dapat mengenal ajaran-ajaran Kristus melalui pengajarannya yang kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita, agar orang dapat merasakan kasih Kristus melalui kasih yang kita bagikan,
agar banyak orang merasakan cahaya yang terpancar dari diri kita ketika kita melakukan kehendak Bapa. Ketika kita mengasihi orang lain, orang bisa melihat Allah yang belas asih, bisa melihat kasih Allah yang begitu dalam. Ketika kita mengampuni orang lain, orang bisa melihat bahwa hati kita penuh pengampunan, hati yang telah merasakan pengampunan dari Tuhan. Juga melihat kita menyembah Allah yang mau mengampuni umatnya yang bersalah. Perlu juga kita perhatikan untuk terus menjaga kemurnian hati kita ketika kita bersaksi. Kita bersaksi bukan agar kita mendapatkan nama baik, bukan pula untuk mendapatkan reputasi yang baik, bukan pula untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain sehingga kita menjadi terpandang. Bukan. Kita melakukan itu semua, kita bersaksi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada motivasi yang lain. Matius 5 ayat 16 menyebutkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuannya adalah untuk memuliakan Bapa di surga, tidak ada tujuan yang lain. Kita kembali pada Lukas 8 di ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia ini berbicara tentang kerajaan Allah yang akan dinyatakan ketika pelita itu sudah diletakkan di tempat yang sebenarnya, yaitu diletakkan di atas kaki Dian. Ini berbicara tentang terang yang akan dinyatakan. Siapa yang menyatakan? Allah sendiri. Inilah bagian Allah menyatakan kerajaan Allah ketika kita menaburnya. Renungan kita hari ini memang tidak bisa dipisahkan dari perumpamaan tentang seorang penabur yang ada pada ayat sebelumnya di Lukas 8 ayat 4-15. Ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, akan ada yang menolak, akan ada yang mengeraskan hati, akan ada pula yang menerima. Setelah ditaburkan, Tuhanlah yang berperan, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang akan meyakinkan orang, membuat menerima dan percaya akan kebenaran. Yang masih menjadi bagian kita adalah bagaimana kita menyikapi firman Tuhan. Di ayat 18 dituliskan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu bukan dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan berulang kali, repetitif. Ketika orang merasa sudah cukup mendengar dan tidak mau mendengar lagi, tidak mau mengulang lagi, ya daripadanya akan diambil. Siapa yang mempunyai dan siapa yang tidak mempunyai, ini pun berbicara tentang firman Tuhan. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, diberikan pengertian, diberikan hikmat, diberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Sedangkan yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Kembali lagi ke perumpamaan tentang seorang penabur, karena di sana ada pula benih yang diambil si iblis. Benih firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lukas 8 ayat 12. Kepada mereka yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Kata anggap ini kan artinya dirasa ada, tapi sesungguhnya tidak ada. Dirasa punya, tapi sesungguhnya tidak punya. Dirasa sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti firman Tuhan, tapi sesungguhnya tidak mengerti. Yang seperti ini diambil pula benihnya oleh si iblis. Ada bagian Tuhan, ada juga yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah meletakkan pelita itu di atas kaki Dian, agar pelita itu dapat memberikan cahayanya seluas mungkin pada ruang yang diteranginya. Artinya kita orang percaya memiliki tugas
untuk menebarkan terang Kristus kepada dunia ini dengan bersaksi. Selebihnya menjadi bagian Tuhan untuk membuat mereka mau mendengarkan kesaksian itu, mengubahkan hati mereka, meyakinkan mereka, dan membuat mereka menerima dan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk terang Tuhan yang telah menerangi hidup kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami bagikan kepada dunia ini. Kami boleh meletakkan pelita itu di tempat yang sebenarnya, di tempat yang semestinya, yaitu di atas kaki Dian. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami menjadi terang, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan pun boleh memakai kami untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan pula yang akan menolong kami. Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat tahun baru, tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.